Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua umat Islam. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Di video ini aku akan menceritakan kisah yang dialami oleh seorang wanita asal Romania. Dia berkenalan dengan seorang pria di Facebook yang mengaku bujang. Kemudian mereka berkencan dan berakhir dengan kematian. Simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Tak selamanya perkenalan di sosmed itu sesuai yang diharapkan. Kemungkinan yang sesuai harapan hanya sebagian saja. Bahkan sosmed bisa merusak suatu hubungan atau bahkan penipuan. Salah satunya dialami oleh wanita asal Rumania. Wanita itu bernama Elisa Dragne. Dia berusia 30 tahun. Suatu hari Elisa membuka halaman Facebooknya dan bertemu dengan salah satu pria bernama Nishu Alin Christie. Dia berusia 29 tahun, lebih muda 1 tahun dari Elisa. Nishu mengaku kepada Elisa bahwa statusnya bujang dan bekerja sebagai relawan kemanusiaan serta perlindungan anak yatim piatu. Tetapi kenyataannya, Nishu memiliki seorang istri yang baru saja menikah dan dia hanya bekerja sebagai buruh. Elisa juga merahasiakan hubungannya dengan Nishu dari teman-teman dan keluarganya. Hal ini disebabkan karena selama ini Elisa menjalin hubungan dengan beberapa pria, namun hubungannya selalu kandas. Dia khawatir kalau hubungannya dengan isu ini juga akan seperti sebelum-sebelumnya, sehingga membuatnya malu atau berkecil hati. Maka dari itu dia merahasiakannya. Suatu hari mereka janjian untuk bertemu agar lebih bisa mengenal satu sama lain. Dengan penuh perasaan, Nishu menjemput Elisa menggunakan mobilnya, lalu mengajaknya berkencan. Nishu mengajak Elisa ke sebuah bar untuk minum-minum dan mengobrol. Setelah selesai mengobrol, Nishu mengajak Elisa untuk pindah ke tempat lain. Elisa yang tak merasa curiga sedikit pun, dia mengiyakan ajakan Nishu itu. Lalu Nishu membawa Elisa ke sebuah tempat terpencil di pinggiran kota Alexandria, Romania Selatan. Sesampainya di sana, Nishu langsung melakukan aksi bejatnya. Di sebuah lapangan, Elisa dipukul lalu diperkosa dengan sangat buas. Setelah itu, Elisa dicekik dan ditikam lehernya menggunakan obeng sampai berkali-kali, sehingga membuat dirinya terkapar. Dikira sudah meninggal karena tidak bergerak. Nishu kemudian mengambil ponsel Elisa dan menghapus semua pesan di Facebooknya. Berharap Nishu menghapus semua jejaknya agar tidak ada bukti atas dirinya. Setelah itu Nishu meninggalkan Elisa di lapangan sendirian dalam keadaan terkapar. Beruntungnya Elisa masih bisa sadarkan diri. Dia merangkak menyusuri jalan pedesaan dengan telanjang tanpa pakaian sehelai pun. Sesampainya di jalan utama, dia ditemukan oleh seorang pengendara yang sedang melintas. Pengendara itu menolongnya dan memanggil polisi. Setelah polisi datang dan melihat keadaan Elisa, polisi lalu memanggil ambulans udara karena kondisi Elisa yang tidak memungkinkan agar lebih cepat tiba di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Bagdasar Arseni, salah satu rumah sakit di ibu kota Bukares, Romania, Elisa segera mendapatkan pertolongan dari dokter. Polisi juga sempat menanyai Elisa tentang kejadian yang dialaminya, dan polisi pun mendapatkan keterangan siapa pelakunya. Elisa mengalami koma dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Beruntungnya polisi telah memperoleh keterangan si pelaku, jadi polisi bisa dengan mudah untuk menangkapnya. Polisi kemudian melacak keberadaan Nishu di rumahnya sedang merayakan pesta 1 bulan pernikahannya. Tak butuh waktu lama, polisi segera menangkapnya.
Awalnya Nishu menyangkal telah mengenal dan bertemu dengan Elisa karena semua bukti di Facebook telah dihapusnya. Namun sayangnya sebelum meninggal Elisa sudah menceritakan semuanya. Jadi percuma saja dia melakukan pembelaan. Nishu akhirnya ditahan sementara selama 1 bulan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum keputusan hukuman yang pantas dijatuhkan padanya. Kesedihan mendalam dirasakan oleh keluarga Elisa dan meminta pihak berwajib untuk menghukum pelaku pemerkosaan serta pembunuhan anaknya seberat mungkin. Sejak Nishu ditangkap, muncul korban lain yang juga merupakan korban atas tindakan Nishu. Mereka telah memberikan keterangan kepada polisi kalau mereka juga diserang oleh Nishu. Seorang wanita yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa dia datang ke rumahnya untuk melakukan pekerjaan pembangunan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia sendirian, Nishu lalu memperkosanya. Wanita itu mengklaim dia ditinggalkan dengan tengkorak yang retak dan patah tangan setelah serangan itu. Dan takut jika dia melaporkan ke polisi, dia akan kembali dan membunuhnya. Wanita itu juga berkata ada darah di mana-mana. Beruntung dia bisa bertahan. Dia yakin kalau Nishu ingin membunuhnya. Ibu Elisa juga mengatakan apa yang dirasakan seorang ibu melihat anaknya seperti itu. Mengapa dia harus menghancurkannya dan membunuhnya? Dia punya rumah dan keluarga, mengapa harus menghancurkan hidup putrinya dan kesempatan memiliki hal yang sama? Setelah diberitahu dokter bahwa putrinya tidak akan selamat, dokter berencana dan meminta izin untuk menyumbangkan organ tubuh Elisa kepada 3 orang, yang menurut dokter bisa menyelamatkan 3 orang itu dari sakitnya. Ibu Elisa pun menyetujuinya. Berhati-hatilah dalam mengenal seseorang, terutama perkenalan lewat Facebook atau media sosial lainnya. Kehidupan di sosial media kebanyakan tidak sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Banyak juga penipuan di sosial media. Jadi selalu waspada dan berhati-hatilah. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.